wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin semua, anggota penting Muhammadiyah yang penting ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di saat hujan ini, sebuah nikmat untuk belajar ilmu agama, walaupun harus berber dengan air dalam perjalanan, tapi masih bisa hadir di masjid Al-Hidayah dan penting ini. Mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah ke sini dengan kondisi hujan yang berkah, insyaallah itu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di masjid, ada doanya malaikat, adanya ketenangan, adanya rahmat, insyaallah untuk kita semua. Selawat dan salam tidak bosan kita sampaikan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para anggota pengurus, pada pertemuan sebelumnya di kafe susu jahe kita baca Al-Mulk baru sampai ayat yang kedua. Maka dari itu kita lanjutkan kajian tafsir juz 29 ya, dari surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. 5 ayat kita akan bahas hari ini. Yang pertama karena kita sampaikan tentang keutamaan surah Al-Mulk, kemudian ayat pertama yang kedua yaitu Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah menguasai segala kerajaan, dan Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Tabarakalladzi biyadihi mulku, maka Allah SWT adalah sebagai penguasa yang banyak kebaikan dengan menguasai alam semesta ini. Wa 'ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di mana kita telah menyaksikan sendiri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kehendak Allah
Subhanahu wa ta'ala sampai dengan kehendaknya dan kuasanya Allah SWT jadikan Turki dan Syria luluh lantak dengan gempa 7,8 skala Richter. 7 provinsi. Dibayangkan Pak, gempa 7 provinsi yang sehari itu sampai 50-70 kali gempa bertubi-tubi. Di Suriah, di Libanon juga terasa, di negeri-negeri yang lain Eropa juga terasa goncangan-goncangan dahsyatnya. Insya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kehendak. Mungkin kata WHO bisa sampai yang meninggal 25.000 bisa. Rumah yang hancur bangunan sudah diperkirakan 5.500 hancur bangunan. Itu oke. Kemarin Senin ini kuasa Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang telah menjadikan mati wal hayata dan juga hidup. Liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Wal azizul ghafur, dan Allah perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah SWT menciptakan maut dan menciptakan kehidupan tujuannya liyabluwakum, supaya kita diuji oleh Allah. Liyabluwakum, ujian berupa kehidupan ini dan juga dengan ujian berupa kematian. Ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling benar amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik, dan siapa yang paling benar amalannya. Kalau hanya sekedar banyak, maka banyak orang nanti beramal tanpa ilmu karena ingin banyak amalannya. Karena amal itu harus dengan ilmu, berucap harus dengan ilmu, beramal harus dengan ilmu. Ilmu lebih didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Ini Allah SWT yang menciptakan mati, kemudian juga kehidupan. Maka Al-Baqarah Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Mengapa kalian kafir? Ya kan? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya. Dulu manusia nggak ada, kemudian Allah adakan, ya kan? Kenapa kalian kufur? Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur kepada Allah? Al-Baqarah ayat 38. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Setelah dihidupkan, dimatikan. Makanya ada kematian. Dan yang namanya kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian di dunia bukan akhir dari kehidupan di dunia. Seperti perkataan orang-orang yang nggak paham ilmu. Ketika ada orang mati, mereka mengatakan enak, wis ayam, wis mati. Kenapa ayam? Orang mikir utang, tidak mikir utang, tidak mikir nafkah istri, anak. Utangnya lunas.
hutang lunas. Gak bukan arti Yang lunasnya, yang lunasi keluarganya. Ya. Hutang lunas kalau main bank ya hutang lunas. Asalkan ada asuransinya. Kalau nggak pakai asuransinya nggak lunas. Tahu sedikit lah. Walaupun saya nggak main bank cuma tahu. Karena itu kehidupan itu ada kematian yang kita siapkan untuk mati. Nah, orang kafir itu menyesal nanti. Kenapa kalian berdoa kepada Allah? Kayak fatakfuruna billahi wa kuntum amwatan. Itu dulu kalian nggak ada, cuma diajarkan Allah untuk mati, kemudian nanti dihidupkan lagi setelah kematian, setelah kiamat. Kemudian itu ada kebangkitan kehidupan lagi, kebangkitan kehidupan lagi. Ya. Wa'idal kubur dan ketika kuburan dikeluarkan dari dalamnya. Itu ketika kiamat. Habis kiamat masa 40, apakah 40 hari ataukah 40 bulan, apakah 40 minggu, 40 tahun, ada yang tahu. Yang penting 40 kata Rasulullah. Maka akan ada kebangkitan. Idal kubur sirat dan ketika kuburan dikeluarkan. Semuanya termasuk kata Syekh Utsaimin dalam tafsir itu al-amwat, mayit-mayit yang dulu mati dikubur dikeluarkan, yang mati tenggelam dikeluarkan, yang mati terbakar dikasih jasad lagi, ya kan? Nanti semuanya dengan apa? Dengan tulang ekornya, kemudian ada hujan, tumbuh jadi manusia lagi dibangkitkan. Kekuasaan Allah SWT digiring kepada maksa dalam kondisi tidak berkhitan, tidak beralas kaki, dan tidak memakai benang sehelai pun, telanjang. Yang baik dikumpulkan sama yang baik, yang jelek dikumpulkan sama yang jelek. Matahari didekatkan sampai ada yang keringatnya satu leher, sampai mau setelinga keringatnya, sampai sedada ada yang seperti dan sebagainya. Dan keringat itu tergantung dari amalannya ketika di dunia. Ada kematian, ada kehidupan lagi kelak. Jadi orang yang sudah mati, ada fase yang disebut fase di alam barzakh. Ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Harapannya apa kita dapatnya? Nikmat kubur, insya Allah. Asal kita beramal soleh, asal kita menjauhi kemaksiatan, insya Allah Allah akan mudahkan kita beramal soleh, dijauhkan dari maksiat, mati husnul khatimah insya Allah. Maka muslimin Allah Subhanahu wa taala, awalnya di dunia seseorang ada pada apa? Ada pada negeri kehidupan dan negeri kematian. Maka dunia disebut negeri kehidupan dan negeri kematian. Maka negeri di dunia Allah hinakan. Inna Allah adal Bani Adam bil mauti wa ja'ala dunya dara hayatin summa dara mauti. Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati dan menjadikan dunia negeri kehidupan dan negeri kematian. Wa ja'al akhirah, dan Allah menjadikan akhirat darul jazaa'in summa darul saqatin. Allah jadikan akhirat darul jaza', yaitu tempat untuk jaza', memberikan balasan,
yaitu balasan apa yang dikerjakan selama di dunia. Kalau baik maka baik, kalau jelek maka jelek. Dan juga darul baqa, yaitu kekekalan. Ya. Maka siapa yang memilih dunia, dia telah memilih sesuatu yang hina. Karena di dunia banyak kehinaan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan para sahabat berjalan, kemudian mampir ke tempat sampah berhenti. Kemudian mereka para sahabat berkata, "Ya Amirul Mukminin, kenapa berhenti di tempat sampah? Bau busuk." Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah dunia busuk. Sampah seperti dunia seperti sampah yang busuk. Dunia seperti apa? Sampah yang busuk. Maka siapa yang mau mengambil sampah yang busuk, siapa? Orang yang hidupnya untuk dunia, dia telah mengambil sampah yang busuk. Dunia itu adalah ujian. Bagaikan apa? Bagaikan sayap nyamuk. Dunia itu dibanding dengan sayap nyamuk, itu lebih baik sayap nyamuk duluan. Sayap nyamuk harganya berapa? Enggak ada. Itulah dunia. Tapi orang-orang mengejar dunia. Hadis yang lain, dunia bagaikan apa? Orang nyemplungin jari telunjuknya ke laut, tetesan, itulah dunia, satu tetes. Sedangkan akhirat adalah lautan yang luas. Maka dunia itu sangat sedikit, sementara kenikmatan akhirat seperti lautan yang luas. Nikmatnya banyak sekali. Maka siapa yang mencari dunia, dia telah terberdaya dengan ujian fitnah dunia. Dengan matanya, dengan semuanya, kesenangannya, terberdaya dengan semuanya. Maka marilah kita jadikan dunia hanya sebagai apa? Tempat untuk persiapan kita ke akhirat. Memanfaatkan dunia mendapatkan akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasulullah SAW, jadilah engkau di dunia seperti engkau orang yang asing. Orang yang asing, orang yang tidak dikenal. Maka beramal solehlah di dunia. Atau abirus sabil, orang yang hanya lewat saja. Orang nyebrang jalan, cepat enggak? Cepat nyabrang lewat. Itulah dunia. Baru mati. Makanya dunia itu bagi orang mukmin adalah seperti penjara. Kata SAW, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu dunia. Apakah kita boleh kaya? Boleh. Apalagi sekarang haji mau 70 juta. Belum sanggulnya 100 juta suami istri ya. Haji. Kalau diketok palu, mudah-mudahan tidak diketok palu kan? Ya, saya kecil. Mobil sedikit apa sawit? 200 kalau lorong. Nah itu. Maka memang kita boleh kaya, tapi harus zuhud. Harus apa? Zuhud. Kayak para sahabat kaya. Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman kaya raya bin Auf, tapi mereka zuhud, sering menangis, meninggalkan yang enak-enak, berpakaian apa biasa aja. Padahal mereka mampu, tapi mereka enggak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan.
Beda sama orang di dunia zaman sekarang. Padahal ditelaka tapi diada-adakan. Padahal tidak butuh banget. Hanya untuk sebuah gengsi. Ya kan? Hanya untuk sebuah gengsi. Tangganya itu komputer anyar 20 juta. Gimana ini? Iri. Gak punya uang, akhirnya beli motor, utang. Ditagih per bulan mumet. Ya itu karena ulah siapa? Sendiri. Tidak seperti para sahabat kaya raya, tetapi tidak membeli ataupun tidak ingin sesuatu yang tidak penting banget. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu membuat rumah 30.000 rumah diberikan sama orang miskin. Abdurrahman bin Auf 30.000 rumah dikasihkan kepada orang miskin. Gratis saja. Iya. Amat ya teman. Masya Allah. Ya. Jual tanah seharga 40.000 dinar. 40.000 dinar atau dirham ya. Uang itu 40.000 dinar. Uangnya hasil penjualan tanah dibeli oleh Utsman, tanahnya dibagikan. Dunia dibagikan. Uang tanah dibagikan ke masyarakat. Umar dikasih jatah uang di masjid ditaruh. Berkata Abdurrahman bin Auf, ya Umar, ini ya Amir, ini uang Anda. Umar bolak-balik merasa nggak nyaman. Kenapa ya Khalifah, ya Amir ini kok bolak-balik terus? Nggak nyaman dengan duit ini. Buang-buang, bagi-bagi. Nah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nabi SAW berkata, seandainya aku mempunyai satu gunung emas Uhud, atau gunung Uhud emas, uang segitu, jika aku punya, kata Nabi SAW, aku tidak ingin 3 hari uang itu belum habis aku bagikan. Jangan sampai menetap di rumahku sampai 3 hari uang itu. Aku bagikan semuanya, kecuali beberapa uang yang aku bayar buat nyaur hutang. Nabi punya hutang juga. Nabi, karena dunia fitnahnya luar biasa. Dunia itu bahaya. Apalagi itu ada yang berkaitan dengan uang, udah harta umat. Tapi lebih umum kalau masalah wanita, ya kan? Karena fitnah paling berat bagi laki-laki apa? Wanita. Dunia kan wanita. Makanya ada fitnah harta tahta wanita. Ya, Nabi SAW, seandainya aku punya satu gunung Uhud emas, aku tidak mau satu gunung emas Uhud itu masih ada 3 hari di rumahku, aku bagikan semuanya, kecuali sisanya yang untuk nyaur hutang. Itu Nabi Muhammad SAW. Kasih kisah orang dahulu ajaib-ajaib semua. Datang 1000 onta beserta seluruh muatannya. Kata Abdurrahman itu untuk masyarakat bagi seluruh Islam. Capek-capek jualan ke Syam atau ke Yaman, pulang ke Madinah, hasil modal sama hasilnya sama jualan dibagi semuanya. Ya Masya Allah, uangnya masih banyak. Ya, itu para sahabat-sahabat Nabi. Uangnya banyak, tapi rajin sedekah. Tidak pelit. Dan kebanyakan orang kaya itu pelit daripada orang biasa. Itulah dunia berupa uang.
Maka jangan sampai menjadi hamba uang. Berkata Rasulullah SAW, ta'isa bidinar wa dirham wal famila wal famisah. Takutlah, celakalah ahli dinar, hamba uang, hamba uang kita. Kata Nabi SAW, dan hamba baju, baju, dan juga hamba mode. Ya, kalau u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dikasih senang, kalau nggak dikasih nggak senang. Dan ridho itu ciri hamba dunia, pengennya dikasih. Pengennya apa? Dikasih tapi nggak pernah ngasih. Makanya yadul ulya khair min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gitu ya. Ini fitnah dunia. Maka dunia adalah negeri kehidupan dan negeri kematian. Inna Allah adalla bani Adama bil mauti wa ja'ala dunya dar hayatin summa dar mautin. Sesungguhnya Allah menghinakan anak Adam dengan mati dan menjadikan dunia sebagai negeri kehidupan dan lalu negeri kematian. Yang kita akan mati semua. Maka persiapan yang matang untuk akhirat kita. Jadi dunia ya, dunia itu luar biasa, menyenangkan, tapi ternyata membuat lalai. Membuat apa? Nah, orang kalau sudah mikir dunia lupa akhirat. Ia luakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita mana yang paling baik amalnya. Wa huwal ghafur wa huwal azizul ghafur, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis bertingkat-tingkat. 7 langit. 7 langit Allah menciptakan 7 langit. Maka ada hadis Isra Mi'raj, bukti bahwa langit ada 7. Satu ayat juga Nabi pernah melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Hadis Isra Mi'raj. Dan langit itu tanpa yang namanya apa? Saka, apa namanya? Penyangga. Dan besok akan hancur. Besok akan hancur dari kiamat. Makanya Allah berfirman, "Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha huqqat." Idzas sama'u syaqqat, ketika bumi terbelah, ketika langit terbelah, pecah, berserakan. Langit terpecah. Wa adinat li rabbiha huqqat. Allah mengizinkan langit untuk pecah, terbelah, dan pasti harus pecah, terbelah. Sesudah beritanya terbelah. Itu. Atau sama dengan ayat idzas sama'u fatarat dalam surat Al-Infitar. Ketika langit terbelah, terpecah, langit akan ada masanya untuk pecah, terbelah. Ya. Jarak langit yang pertama dengan bumi sama dengan jaraknya langit yang kedua dengan yang ketiga. Sama dengan jaraknya langit yang ketiga dengan yang keempat. Langit. Di atas langit 7 ada air, lautan. Di atas lautan ada kursi. Di atas kursi ada ars. Kursi. Makanya ada ayatnya.
Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luas kursi itu seluas langit dan bumi. Kursi. Ayat pun ars, dengan ars. Dan kursi itu dalam disebutkan oleh Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, adalah tempat pijakan kaki Allah. Kursi sama langit luas mana? Kursi. Dalam hal disebutkan bagaikan langit dengan kursi Allah. Bagaikan apa? Cincin dilempar ke padang Sahara yang luas. Cincin itu adalah langit, padang Sahara yang luas itu kursi. Besar mana langit sama kursi? Besar. Kursi. Ya jangan diaduk. Lebih yang akal. Ya supaya kursi yang wujud mana? Apa manusia? Apalagi titik aja nggak ada. Tapi sombong-sombong. Dikasih baru dunia sedikit sudah sombong. Dikasih kehidupan, kenyamanan, rumah yang enak, istri yang cantik, anak-anak yang lucu, pintar, punya mobil, kerjaan yang enak, nggak mau ke masjid, sedekah pelit, mintanya surga. Terima kasihnya mana? Terima kasih. Pada ada kehidupan, ada kematian. Tapi ada disampaikan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka kenapa enggak berpikir manusia hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di atas kursi ada ars. Ars sama kursi luas mana? Luas ars. Ars itu dengan kursi bagaikan cincin, ars bagaikan padang Sahara yang luas. Yang cincin itu dilempar ke padang Sahara itu kursi sama ars. Makanya bumi itu kecil. Bumi itu kecil. Nah, kalau kita berbicara surya, bumi itu kalah sama planet-planet yang lain kan. Luasnya bumi itu kecil. Mars luasnya. Kalau dibanding dengan Jupiter, Neptunus, Uranus, ya kan? Sama yang lainnya itu baru mau sama. Nah itu, ya, nggak ada jauh dari apalagi dibanding matahari dan sebagainya. Nah, begitu. Bumi yang luas sekali yang jumlahnya orangnya banyak ternyata kecil sekali. Maka alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Lapis pertama, lapis kedua. Ba'duha fawqa ba'din. Yang satu di atas yang lain. Ini. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka semuanya seimbang. Langit seimbang semua. Ini langit 7 langit. Langit yang 7. Farji'il basarha tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Lihat.
Apakah ada kelemahan ciptaan Allah? Ada kekurangannya? Ada keretakan? Nah kita retak ada enggak? Tidak ada semuanya. Semuanya sempurna. Masya Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang lagi. Apakah tidak seimbang? Sumarji'il basar karataini. Kemudian lihatlah sekali lagi. Pandang langit ciptaan Allah. Apakah ada yang kurang? Ada yang pecah, ada yang retak? Tidak ada. Lihatlah ke atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan menggugah biar kita berpikir. Makanya ada ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya dengan ayat itu kita bisa menambah iman kita. Kita kalau melihat sesuatu dengan dipikirkan, kita daburi, ya kan, akan menjadikan kita terkesima. Kemudian kita mengatakan subhanallah, luar biasa, iya kan? Subhanallah. Kita ketika naik pesawat, ya kan? Masya Allah, kita di atas awan. Itu baru di atas awan, belum di langit. Baru di atas awan, belum di langit. Awannya menggumpal, banyak turbulens, nanti pesawatnya kayak omprengan, guguk-guguk gitu, ya kan? Nah, menakutkan sekali. Itu nggak ada yang nolong dalam pesawat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lautan naik kapal semuanya air, ombaknya besar, kapalnya besar aja, semuanya air, menakutkan. Masya Allah. Kalau hari apa? Hari Sabtu saya ngajar tafsir, yang ngajar akidah, yang hadir ada seorang dulunya pelaut, jadi pesiar, kapalnya pesiar, berangkatnya dari Prancis, berangkatnya dari mana gitu, mengarungi dunia. Itu kapalnya tingkat 16. Kapal. Iya, kapal pesiar tingkat 16. Kita panjenengan mancing petak beli kapal tingkat 16. Di dalam kapal itu orang bayar, satu orang misalkan sampai 200 juta untuk berselancar mengelilingi lautan ke negeri. Satu orang 200 juta, paling seminggu atau 2 atau 3 atau seminggu pulang kembali. Nginep di hotel kapal kita sampai 16 tingkat. Kapal 16 tingkat aja. Ketika di tengah lautan kecil sekali. Allah ya, masya Allah. Terus yang kita lihat itu lautan yang air semuanya, di atas pesawat kita lihat seolah-olah itu nggak ada apa, cuma awan semua, bumi nggak ada, ya kan? Itu bisa menambah iman kita. Kalau mau dipikirkan, sumarjil basara karataini. Kemudian sumarjil basara karataini, marratan ba'da marrah. Marratan ba'da marrah. Sekali lagi, ulangan lagi. Apakah ada kekurangan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti langit yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, maka apa terjadi? Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hasir, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah, capek, kelelahan. Kata Ibnu Abbas, kelelahan. Mau mencari kekurangan penciptaan Allah, ciptaan apa yang Allah ciptakan, semuanya akan lelah. Sempurna, semuanya apa? Sempurna. Lihat gunung-gunung, gunung itu tinggi 3.000. Maka ada yang menafsirkan makna gunung tinggi 3.000, maka menjulang ke bawah 3.000 meter lagi sebagai paku bumi supaya nggak goyang.
Saya menjelaskan kenapa ada gunung dan ada pelaku menghunjam ke bumi dari gunung tersebut, supaya bumi tidak goyang, air tidak tumpah. Sehingga air tidak goyang-goyang, bumi tidak goyang. Itulah fungsinya yang namanya gunung. Angin tidak Betul, angin juga tidak menghancurkan rumah-rumah karena terhalang oleh gunung-gunung, sehingga angin itu bisa tidak sampai keras menuju pemukiman menerjang. Benar Pak? Itu saya menjelaskan demikian. Rahimahullah Ta'ala. Masya Allah. Allah ciptakan semuanya itu, semua ada hikmah, semua ada hikmah. Maha besar Allah. Subhanallah. Artinya kita kan gunungnya gunung biasa. Jadi kalau dilihat dari fungsinya, dari penafsiran para ulama menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang tidak manfaat, semuanya manfaat. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan gunung, tidak ada yang sia-sia. Kalau ciptakan langit, tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkan kami dari azab neraka. Maka ketika kita mau mencari kekurangan ciptaan Allah SWT, justru kita yang kepayahan, kita nggak kuat matanya, kelelahan. Wa huwa hasib. Dalam kata Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a, dan sungguh telah kami zayyana as-samaa'a, telah jadikan langit, menghiasi langit. Zayyana as-samaa'a ad-dunya, itu langit dunia. Langit di langit pertama ada zina, ada perhiasan. Yaitu apa perhiasannya? Bimasabiha, yaitu bintang-bintang yang gemerlap. Itu dia apa? Sama ad-dunya, di langit dunia. Langit itu langit pertama. Itu belum di langitnya, baru ya kan? Langit dunia itu langit pertama, sama dunia. Makanya langit kedua bukan sama dunia, itu langit pertama. Makanya Allah sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, ila sama'i dunia. Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya fi sulusai al-akhir al-lail fil lail. Allah SWT tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bukan malaikat Pak, tapi Allah. Kita hanya meyakini dalil Allah turun. Tidak boleh mengatakan turunnya Allah seperti orang turun. Kaifiyah, bagaimana turunnya Allah alam. Yang penting Allah turun. Tidak boleh menyamakan laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Apakah seperti turunnya orang terjun payung, apakah seperti turunnya orang dari pohon, tidak bisa disamakan. Yang penting Allah turun ke langit dunia dan tidak boleh ditahrif, disalahkan artinya. Sehingga ada yang mengatakan Allah turun ke langit dunia, bukan Allah yang turun tetapi rahmat Allah. Itu tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengatakan turun, tetapi turun itu hanya Allah yang tahu sesuai dengan kebesaran. Bukan rahmat yang turun, tapi Allah turun ke langit dunia. Sampai ada buku yang mencela, yang mengatakan apa pekerjaan Allah cuma turun-turun saja. Na'udzubillah. Kita baca buku seperti sebuah apa gitu ya.
Allah yang maha mampu, ya kan? Enggak usah dipertanyakan. Allah turun, ayatnya Allah, hadisnya Allah turun. Ila samai dunia, bisulusai layl al-akhir, di sepertiga malam terakhir. Makanya di sepertiga malam terakhir kita itu banyak bangun, kemudian tahajud, minta kepada Allah. Kata hadis, siapa yang minta aku kasih, kata Allah, hadis qudsi. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Itu sepertiga malam terakhir. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, dunia kita. Maka yang namanya bintang-bintang juga di langit dunia. Bima sobiha, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang itu banyak sekali. Dan apa fungsi bintang? Rujuman lisayatin, adalah waja'alna rujuman lisayatin, kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Iya kan, setan di hadis itu mencuri berita, unggah-unggahan dari wong Jawa ya, gendong-gendongan ke langit. Nanti berita langit itu disampaikan ke dukun-dukun, tukang sihir. Makanya tukang sihir kadang meramal itu begitu. Dari mana beritanya? Dari setan. Maka sihir, tukang dukun, tukang ramal itu anak buah setan. Dapat info tentang hal yang gaib katanya, ya dari setan. 100 info dari setan, yang benar cuma 1 dalam hadis. Itu pas kebenaran. Kenapa yang benar cuma 1? Karena dia itu rujuma lisayatin itu. Ada sihab, apa sihab? Meteor-meteor yang berapi, yang setan mau mencuri berita langit, itu kena sihab mati, kena berapi mati, komet atau meteor mati. Seterusnya begitu. Maka setan masih bisa sampai sekarang mencoba untuk mencuri berita langit. Kalau kita di Pramuka dulu ada namanya permainan apa? Lontar kalimat, bisik-bisikan. 5 orang apa 10 orang. Kita ngomong nanti yang kedua sampai akhir, ya kan? Sejen. Itu padahal nyambung. Padahal apa? Nyambung aja, hasilnya beda. Apalagi ini setan. Satunya mati, kena syihab, kena meteor yang berapi. Kemudian apa? Nggak nyambung ke yang selanjutnya. Makanya banyak bohongnya. Banyak bohong. Satu kebenaran dari dukun akan menjadi dalil bagi orang-orang itu dukun yang manjur. Padahal 99 kali udah nipu, modoni. Tapi barang benar sepisan dianggap dukun hebat. Apa itu? Bukti apa? Bukti lemahnya manusia. Gampang kena. Naudzubillah. Maka disebutkan bahwa apa itu manfaat bintang? Maka manfaat bintang adalah apa? Mungkin dibahas di Rujuman lisayatin. Qala Qatadah rahimahullah menyatakan, khalaqallahu an-nujuma lisalasin. Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 hal. Yang pertama, zinatul lisama, untuk perhiasan langit. Makanya kita lihat langit itu ada bintang-bintang indah sekali.
Yang kedua, rujuman sayati, untuk lempar, rajam setan yang mencuri berita. Yang ketiga, alamat sebagai tanda yuftada biha fil bahri wal barri. Alamat penunjuk arah ketika orang safar di lautan atau di daratan. Maka orang tahu zaman dulu lewat bintang rasi atau apa ya kan? Kita ada di utara, kita ada di selatan, kita lagi menuju barat, ya kan? Lihat apa? Dulu beda kompas. Orang pelayaran, orang di padang pasir, kemana-mana pakainya apa? Masya Allah. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, kami jadikan untuk mereka siksa neraka yang menyalanya. Setan di dunia dimatikan dengan cara seperti itu, dilempar batu, meteor. Lalu kemudian di akhirat diadab dengan adab yang menyala-nyala di neraka. Naudzubillah dari setan. Kalau suasana perang gelap malam, tapi Ya bukan. Ketika panjenengan lihat ada apa? Taurat itu. Serot itu ya. Meteor. Meteor jatuh itu. Ya. Wallah. Kalau itu pada tadi. Kalau manusia ya mikirnya begitu ya. Allah alam ya. Kalau dulu dia bilang gitu. Cara makamnya? Ya itu kalau. Setan dibakar. Iya ada hadisnya. Setan dipan dulu, beritaan dulu. Sikat itu. Dan ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat berita, maka berita yang Allah berikan itu suaranya bagaikan gemerincing besi yang ditarik di atas batu, memekarkan telinga semua malaikat pada pingsan. Pada pingsan mereka. Kemudian ini hadis, ada ayatnya juga. Pada pingsan, setelah itu Jibril lewat di depan malaikat pada bangun dari pingsan. Maka mereka bertanya sama Jibril, ya Jibril, apa yang disampaikan Rabb kepadamu? Berita apa? Setelah mereka siuman dari pingsan baru tanya. Maka berkata Jibril, kebaikan. Berita baik juga. Setiap Jibril naik ke langit pertama, ada malaikat yang tanya. Langit kedua, Jibril lewat, malaikat tanya apa yang disampaikan Allah. Ketika ada Allah menyampaikan sesuatu kepada Jibril berupa kabar langit, maka malaikat pada pingsan. Saking luar biasa. Saksikan gemerincing rantai yang ditarik seret di atas batu. Gemerincing. Ini dalam kitab Tauhid dibahas masalah itu. Dan setan itu naik. Ini mencari berita untuk mencari kesyirikan dilontarkan kepada anak buah setan, dukun-dukun wong pinter. Ramal hujan. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.